Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirna Rizky dengan NIM 0306192128. Jurusan PGMI 2 semester 3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak video berikut. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah, karena bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun lamanya. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal. Melihat banyaknya yang menderita, Soekarno dan yang lainnya bergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun menuai hasil. Oleh karena itu, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi. Berikut adalah uraian kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama itu, Jepang menyerah pada sekutu. Jepang memang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. Namun di sisi lain, Jepang juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadilah pengaboman di Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal itu yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah oleh sekutu. Peristiwa selanjutnya itu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahir, Khairul Saleh, Winaka, dan Darwis mendesak golongan tua Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun, menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi yang matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, 16 Agustus 1945 pada pukul 3 WIB. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi Republik Indonesia. Selanjutnya itu perumusan teks proklamasi. Golongan muda dan golongan tua diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Nah, peristiwa ini nih yang sering ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia, yaitu detik-detik pembacaan teks proklamasi. Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional. Perundingan antara golongan tua dan golongan muda dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera. Namun, ia menolak dengan alasan gerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hendranikan, seorang prajurit peta dibantu oleh Suhud untuk tugas tertentu. Kita berlanjut satu hari setelah pembacaan teks proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau NKRI. Dengan kedaulatan di tangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul Otto Iskandar Nita dan persetujuan dari
PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, bukan sampai di situ saja. Kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah buruk. Dengan kas negara yang kosong, blokade ekonomi Belanda, banyaknya pengangguran, beragamnya mata uang yang beredar, dan inflasi yang tinggi. Yang terakhir yaitu peringatan 17 Agustus 1945. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan meriah. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Nah, dengan mengingat perjuangan yang telah dilakukan para pejuang kemerdekaan, akan semangat untuk terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini semakin berkobar. Merdeka! Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.